Kalau dari gue agak beda sebenarnya. Bukan tentang buruh, justru ini cerita tentang pengusaha. Oke. Tapi usahanya UMKM banget. Jadi menurut gue masih bisa dibilang kaum menengah lah. Mungkin kalian pernah dengar omongan orang atau bahkan teman-teman kalian yang ngebecandain satu tempat makan bisa rame ya karena di situ tuh pakai semacam penglaris, ya kan? Iya. Ya, Tapi kalian pernah bayangin nggak kalau ternyata secara nggak sengaja justru kita mampir makan di tempat yang emang beneran pakai penglaris? Kalau buat gue pribadi, jujur gue belum pernah ngalamin atau ngerasain. Tapi ya bisa jadi pernah, cuman gue nggak sadar aja atau emang gue nggak tahu gitu kan. Iya. Nah, cuman beda sama cerita kiriman yang bakal gue bacain malam ini. Cerita dari sebut aja Lita namanya, yang bener-bener bisa ngeliat, ngerasain, dan sadar banget kalau ada tempat makan yang pakai penglaris. Dan gak cuma nyampe situ aja Nat, Moy. Yang bikin lebih kaget adalah tempat makan yang dimaksud sama si Lita ini adalah warung bakso dan mie ayam usaha punya kedua orang tuanya dia. Uh. Bahkan Lita pun ngakuin sendiri kalau dia dari kecil tuh bisa dibilang sensitif lah. Nggak cuman sekali dua kali aja dia diliatin sama sosok setan apapun itu. Dari dulu dia juga selalu laporan atau cerita padahal ke orang tuanya ini ya tentang pengalaman mistisnya. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu mungkin ada yang lebih penting buat diperhatiin sama kedua orang tuanya, yaitu nyari duit. Oke. Makanya Lita nggak pernah dapat respon yang gimana-gimana dari orang tuanya tentang dia yang emang sensitif dan bisa ngelihat makhluk halus itu. Dan karena itu juga, Lita sampai detik dia cerita ini, kalau ngelihat setan tuh udah nggak mau cerita-cerita ke orang tuanya lagi. oke. Nah keluarga Lita tuh bisa dibilang dulunya emang susah Nat, Moy. Nyoba buka usaha, bahkan sampai gonta-ganti usaha tapi tetap aja gagal. Sampai akhirnya percobaan terakhir, orang tuanya ini usaha kuliner. Momennya itu pas banget di waktu-waktu Lita lulus SMA dan tinggal nunggu pengumuman buat kuliah. Oke. Nah di situ Lita sempat ngewanti-wanti sebenarnya dari awal, buat istilahnya ngingetin aja nih ke orang tuanya siap-siap kalau amit-amit gagal lagi usahanya. Karena ya dia masuk dalam transisi dari SMA ke kuliah kan ya butuh banyak kondisi-kondisi yang harus diperhatiin lah, ekonomi, mental segala macam kan. Mm-mm. Nah tapi kali ini malah syukurnya tuh berjalan lancar Nat, Moy. Untuk beberapa hari awal buka, sekitar 3 harian, katanya pembelinya banyak banget. Nah, ada satu hari Lita ini disuruh datang tuh ke warung bakso orang tuanya ini. Sebelumnya dia nggak pernah bantuin orang tuanya sama sekali, karena disuruh buat fokus aja ngejar si kuliahnya dia ini. Ya udah hitung-hitung bantu-bantu gitu kan. Soalnya emang untuk seminggu pertama itu orang tuanya niat buat buka usaha ini jualan sampai tengah malam. Ini gue kasih tahu gambarannya ya dari cerita Lita tentang warung baksonya ini. Sebenarnya kalau bisa dibilang secara lokasi strategis apa enggak tuh enggak banget sebenarnya. Bahkan lingkungan sekitarnya tuh bisa dibilang gelap lembab gitu. Dan secara ukuran pun enggak begitu gede si warung baksonya ini. Bahkan lebih gede lahan parkir dibanding warungnya. Oke. Nah kalau secara interior sama kayak warung-warung bakso pada umumnya. Ada gerobak bakso di depan, terus meja kasir, terus di dalamnya ada belasan meja. Nah, di hari itu, waktu Lita datang buat bantuin, dia ngelihat ada beberapa kayak udah di booking gitu mejanya. Kayak dikasih tanda meja ini yang pakai gitu. Tapi untuk selama berjam-jam, Lita nggak ngelihat satupun orang yang ngebooking meja itu datang. Jadi kayak dibiarin kosong gitu aja. Ya udah tuh, karena orang tuanya Lita tuh kelihatan banget lagi sibuk ngurusin pelanggan yang lain. Akhirnya Lita cuma bisa duduk diam di area kasir sambil nyoba semangkok bakso. Katanya pas mau masukin sendok ke mulut, jelas banget nih Nat, Moy. Lita ini nyium bau kuahnya. Itu baunya tuh nggak kayak kaldu bakso, tapi kayak bau kembang kantil atau bunga makam gitu. Oke. Dan wanginya tuh bener-bener nyerebak banget deh. Dia nyoba buat ngelihat sekeliling buat cari tahu sumber baunya tuh dari mana. Siapa tahu bukan dari baksonya dia. Pas Lita ngeliat kanan kiri, matanya Lita ini berhenti di satu titik, yaitu ke gerobak tungku bakso. Yang mana ternyata di bawah gerobak ini ada plastik yang isinya tuh bunga makam gitu. Oke. Meskipun menurut Lita aneh banget kenapa ada si plastik itu di situ. Tapi ya dia langsung coba buat meyakinin diri kalau wangi tadi tuh ya dari si plastik itu. Lita juga gak mikir aneh-aneh habis itu. Soalnya katanya pas dia nyoba makan baksonya, rasanya tuh beneran yang enak banget. Bumbunya kuat,
terus bikin nagih aja. Mm-mm. Udah selesai makan, Lita pergi ke belakang, niatnya buat bantu nyuci mangkok. Tapi aneh banget Nat, Boy. Letak tempat cuci piringnya ini agak jauh ke belakang. Bahkan sampai kepisah lapangan rumput beberapa meter gitu. Hmm. Lita jalan ke belakang, terus nyuci piring tuh, pakai keran yang ada di sana. Udah selesai nyuci mangkoknya, seingat Lita, dia udah nutup keran itu rapat-rapat. Tapi pas dia mau cabut, baru 2-3 langkah dia balik badan, dia dengar dari belakang ada suara pelan. Tes, tes, tes gitu. Kayak ada suara netes air gitu loh dari keran. Ya. Setiap Lita balikin badannya buat ngecek ke keran itu lagi, kelihatan banget kalau keran itu udah rapet dan suara tetesannya hilang. Ya mungkin salah denger kali ya gua. Lita balik badan, tapi ada lagi suaranya. Gitu aja tuh terus sampai ada 3-4 kali kali. Dan terakhir karena sebel banget, Lita balik buat nyamperin si kerannya ini. Dan saking gemesnya, tangannya tuh sampai ngotak-ngatik si keran ini loh. Dan bener aja kerannya tuh gak netesin air sama sekali. Tapi ternyata emang bukan kerannya yang netesin air, Nat, Moy. Karena begitu Lita lagi megang si keran ini nih, yang tadi dia kira bocor, di situ tiba-tiba ada air netes dari arah atas ke tangannya Lita. Kayak ada air dari genteng bocor gitu loh. Pas Lita ngedongak ke atas, lu tau apa yang dia lihat? Apa? Ada pocong kayak udah tiduran gitu di antara penyangga atap kamar mandi. Mukanya rusak sampai kelihatan tengkoraknya, dan ada coklat-coklat tanah makam gitu. Terus mulutnya tuh nganga sambil netesin air dari mulutnya. Jadi itu udah pocong yang ada di tangannya si Lita. Duh. Saking kagetnya Lita tuh sampai jatuh karena licin. Dia langsung buru-buru diri, terus jalan cepet pergi cabut gitu aja dari tempat cuci piring belakang itu dengan perasaan takut banget sama deg-degan kenceng. Sesekali Lita tuh kayak mau laporan ke orang tuanya gitu. Tapi ya sama seperti sebelum-sebelumnya, kalau ada pengalaman ngeliat makhluk mistis kayak gini, karena sibuk, jadi Lita nggak digubris sama sekali. Lita jadi nggak punya pilihan tuh di situ. Dia cuma bisa balik duduk diem di area kasir dengan masih ada perasaan gak tenang. Kata dia, setelah kejadian barusan, hawa di warung baksonya ini tuh udah berubah 180 derajat tuh. Beneran jadi ngap, sesekali tuh gerah, terus gak enak banget lah pokoknya.